Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 131. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah cakar besar bersisik sudah mulai terlihat dari dalam tanah. Bahkan serangan yang Muchen layangkan dengan mudah dikembalikan. Muchen kali ini mulai dipaksa mundur karena retakan dari tulang-tulang dan juga tanah ini. Retakan itu pada akhirnya mulai membuat monster itu secara perlahan muncul. Dan ini mirip dengan kera putih, namun memiliki warna merah tua dengan tubuh bersisik. Melihat kemunculan dari monster tersebut, Muchen yakin jika itu adalah kera iblis darah naga sejati. Muchen cukup takut karena kekuatan yang dimiliki setara dengan makhluk tingkat keempat. Tak lama kemudian, kera merah bersisik itu pun mulai memperhatikan Muchen sebelum akhirnya mengeluarkan tongkat tulang putih di tangannya untuk langsung diarahkan kepada Muchen. Melihat serangan seperti ini, Muchen memutuskan untuk mengeluarkan kekuatan di dalam lautan agung miliknya serta pilar iblis hitam untuk melawan serangan dari tongkat tulang kera itu. Kedua serangan pun pada akhirnya mulai bertemu hingga mengeluarkan gelombang energi spiritual yang begitu dahsyat dan membuat Muchen bersama dengan kera merah tersebut kini telah langsung terdorong mundur. Tak lama kedua serangan itu pun mulai bertemu kembali. Muchen juga memanfaatkan serangan kali ini untuk mengaktifkan petir iblis hati Netherworld. Setelah aktif, kekuatan dari petir iblis hati Netherworld secara perlahan mulai mengganggu energi spiritual dan juga menggema di dalam diri dari kera berwarna merah itu. Merasakan hal yang begitu aneh, kera merah pun mulai mencoba memukul dadanya sendiri untuk mengalihkan suara dari petir yang telah menjadi sebuah dentuman dari pukulan di dadanya. Ketika kera itu tengah sibuk meredam suara petir ini, Muchen pun memanfaatkan momentum tersebut untuk melayangkan serangan tombak spiritual dari atas tubuh kera merah hingga mengenai bola matanya. Dalam sekejap, hal itu pun meledak dengan begitu dahsyatnya hingga membuat sang kera merah menjadi marah besar. Namun belum sempat dia memberikan pelajaran kepada Muchen, sebuah pilar iblis hitam kali ini sudah dilayangkan ke arah darinya. Muchen telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang kera merah dengan sisik naga. Beruntung, hal ini akhirnya benar-benar bisa membuat kera itu tewas. Setelah mengalahkan kera tersebut, Muchen pun memutuskan untuk segera naik. Dan beruntung saat ini sudah tidak ada monster aneh yang menghalangi jalan dari Muchen. Sesampainya di atas, Muchen bisa melihat adanya dua kerangka yang berbeda dengan kolam yang terbentuk di tengah-tengahnya. Melihat hal seperti ini, Muchen yakin jika itu adalah kolam naga dan juga Phoenix. Ketika Muchen akan mendekat, dari dua sisi ada energi spiritual yang telah datang. Dan semakin mendekat, Muchen bisa melihat jika orang itu adalah Liu Yan. Melihat kemunculan dari sang Liu Yan, jelas Muchen merasa kebetulan apa yang membuat mereka dengan begitu cepat bisa bertemu di dalam tempat ini. Liu Yan yang melihat keraguan di mata Muchen mulai berkata, "Ini bukan kebetulan, karena aku memang sudah memasang segel spiritual khusus agar aku bisa melacak keberadaanmu." Mendengarkan kata-kata seperti ini, jelas Muchen sangat terkejut. Namun dia masih bersyukur karena dirinya dan juga Cai Xiao memutuskan untuk ke kolam ini dan belum mencari kolam yang lebih kuat. Jika mereka mencari kolam yang lebih kuat itu, maka rencana yang telah mereka susun akan bisa dideteksi dengan mudah oleh seorang Liu Yan. Tak lama kemudian Liu Yan kembali berkata, "Aku tidak akan menghadapimu sendiri," sambil menepuk tangannya untuk memanggil seseorang. Tak lama kemudian, sosok pemuda berambut merah kini telah mulai terlihat. Dia adalah orang dari kuil Dewa Ular. Dengan bangga Liu Yan berkata, "Jisue, itu adalah orang yang telah menempati peringkat ke-9 dalam daftar naga dan Phoenix." Mendengarkan hal seperti ini, Muchen tidak kaget karena dia sudah mencium aroma kekerasan
Dan tampaknya orang bernama Jisue ini sudah banyak melakukan tindak kejahatan. Tak lama kemudian Mu Chen juga segera menjawab, "Bukan hanya kau yang memiliki pasukan, bahkan aku juga punya." Mendengarkan kata-kata seperti ini, kedua sosok yaitu Liu Yan dan juga Jisue mulai melayangkan pandangan pada sosok seorang gadis yang telah duduk di atas tubuh kera merah yang telah mati. Melihat kedatangan dari Cai Xiao, Liu Yan jelas bisa merasakan adanya bahaya yang telah datang. Dengan sopan Liu Yan meminta pada Cai Xiao untuk tidak ikut campur antara urusannya dengan Mu Chen. Mendengarkan hal seperti ini, Cai Xiao atau Xiao Xiao itu hanya tersenyum tipis sebelum akhirnya mulai berkata pada Mu Chen, "Biarkan aku saja yang menghadapi kedua orang sialan itu." Mendengarkan kata-kata seperti ini, Mu Chen segera menjawabnya, "Kau hanya perlu membantuku menghadapi Jisue. Biarkan Liu Yan menjadi urusanku." Mendengar kepercayaan diri dari seorang Mu Chen, Cai Xiao atau Xiao Xiao memutuskan untuk menyetujuinya karena pemuda itu pasti memiliki niat tersembunyi di dalam setiap rencananya. Melihat respon dari Mu Chen dan juga Cai Xiao, jelas Liu Yan tidak menyangka jika Mu Chen akan secara inisiatif melawan dirinya. Di sisi lain, Jisue yang memiliki wujud ular piton ilahi berwarna merah tidak takut karena gadis itu yang bernama Cai Xiao masih begitu muda. Apalagi dengan bentuk binatang suci dirinya pasti akan jauh lebih kuat. Melihat tatapan mata dari Jisue, Cai Xiao pun hanya tersenyum tipis karena jika dia bisa mengalahkan pemuda ini, maka akan ada santapan yang lezat untuk Xiao Cai, yaitu ular putih peliharaan dari Cai Xiao. Tak lama kemudian, Cai Xiao pun mulai terbang ke hadapan Jisue untuk melayangkan serangan. Melihat serangan yang telah datang, Jisue pun mencoba untuk membentuk sebuah pertahanan. Namun siapa sangka jika pertahanan ini bisa dengan mudah dipatahkan hingga membuat bahunya menderita luka. Jisue tidak menyangka jika cairan merah yang mengalir dari bahunya itu tidak bisa dihentikan. Bahkan dia mulai merasa jika serangan itu dengan cepat menggerogoti energi spiritual di dalam tubuhnya. Cai Xiao kini berjalan dengan santai ke arah Jisue. Melihat hal seperti ini, pemuda itu menjadi jauh lebih waspada karena dia sekarang mulai tahu betapa mengerikannya gadis bernama Cai Xiao ini. Di sisi lain, Mu Chen sudah mulai mendekati Liu Yan dengan membawa pilar iblis hitam di tangannya. Melihat Mu Chen, Liu Yan juga menatapnya dengan acuh tidak acuh karena menganggap Mu Chen begitu bodoh. Sudah berani menantang dirinya, Liu Yan juga memutuskan untuk terus maju hingga energi spiritual di dalam tubuhnya kini meledak-ledak. Mu Chen yang begitu penasaran dengan kekuatan asli dari Liu Yan, dia pun menduga jika pemuda ini memiliki kekuatan yang sudah berada di puncak tingkat keempat. Tanpa ragu, Mu Chen langsung melemparkan serangan dari pilar iblis hitam dan menyaksikan serangan itu mendekat pada dirinya membuat Liu Yan mulai mengepalkan tinju dan dia membentuk sebuah tombak berwarna merah tua. Tak lama kemudian kedua serangan itu pun saling bertemu di udara. Kekuatan pilar iblis hitam saat ini bisa membuat ujung tombak merah menjadi bengkok. Liu Yan yang mulai tidak terima, dia pun menambahkan kekuatan hingga berhasil memukul mundur pilar iblis hitam. Tanpa ekspresi, Liu Yan segera memerintahkan tombak merahnya untuk mengeluarkan semburan magma yang mengarah pada Mu Chen. Adegan ini membuat raut wajah Mu Chen telah berubah menjadi lebih serius. Dia kemudian memanggil energi spiritual yang ada di dalam lautan agung miliknya untuk segera dimasukkan ke dalam pilar iblis hitam. Tak lama kemudian magma itu sudah sampai di depan dari pilar iblis hitam yang kemudian mulai menyelimutinya. Melihat hal ini, pilar iblis hitam pun mulai bersinar dengan begitu terangnya hingga benar-benar bisa menghancurkan serangan magma dari seorang Liu Yan. Menyaksikan bahwa serangannya telah hancur, Liu Yan mulai membuka sebuah segel baru di tangannya untuk membentuk telapak setan api. Dan kali ini di telapak setan api telah tergambar sebuah simbol cahaya hitam yang memancarkan kekuatan penghancur.
Menyaksikan serangan yang semakin kuat, Mu Chen memutuskan untuk memasuki keadaan iblis batin, di mana kekuatan spiritualnya bisa digunakan dalam tingkat paling sempurna. Tak lama, Mu Chen pun muncul di belakang pilar iblis hitam besar dan langsung mengeluarkan dua kekuatan berbeda dari tangannya. Segel di tangan dari Mu Chen juga sudah mulai terbentuk hingga auman naga dan gajah kini mulai terdengar secara bersamaan. Segel ini membuat dua cahaya dari naga dan gajah mulai membentuk sebuah roda cahaya dengan simbol naga dan gajah dan langsung menyerang ke telapak tangan setan api yang sangat besar milik Liu Yan. Kedua serangan itu pada akhirnya bertabrakan di udara. Menyaksikan ada sebuah kesempatan, Mu Chen memutuskan untuk pergi ke hadapan dari Liu Yan. Dan kali ini Mu Chen dengan cepat mengaktifkan petir iblis hati Netherworld untuk mempengaruhi hati dari Liu Yan. Melihat serangan seperti ini, Liu Yan mengetahui metode yang digunakan Mu Chen hingga membuat energi spiritual di dalam tubuhnya pun mulai bergetar. Wajah Mu Chen masih terlihat begitu tenang. Tangan kanannya kini masih mengaktifkan kekuatan petir iblis hati Netherworld. Sementara tangan kirinya mulai diarahkan pada dada dari Liu Yan dengan api abadi berwarna ungu hitam yang terus berkobar. Setelah dua serangan ini dilayangkan, Liu Yan pun terpaksa mundur karena malu. Melihat bahwa Liu Yan ingin kabur, Mu Chen masih terus melayangkan serangan berulang kali. Liu Yan jelas harus mulai mengaktifkan energi spiritual pertahanan diri untuk melindungi dirinya sendiri dari seluruh serangan Mu Chen. Setelah berhasil meredam suara petir itu, Liu Yan memutuskan untuk mundur dulu karena saat ini kondisinya kurang baik ditambah dengan wajahnya yang sudah pucat. Tak lama kemudian beberapa sosok yang kuat yang sudah berhasil mengalahkan kera-kera putih di luar sana mulai naik ke atas puncak gunung tulang. Dan saat ini mereka bisa melihat pertarungan antara Mu Chen melawan Liu Yan. Menyaksikan adegan seperti itu, mereka hanya bisa menonton karena tidak berani mengambil tindakan selanjutnya. Di sisi lain, Liu Yan merasa jika Mu Chen begitu hebat dari pertemuan terakhir dari keduanya. Sebelum surga naga dan Phoenix ini dibuka, tak berapa lama Liu Yan mulai bisa melihat jika dari sebelah tangan kilatan petir mulai terlihat. Menyaksikan hal seperti ini dengan cepat, Liu Yan memusatkan pikirannya untuk menekan petir iblis hati Netherworld. Tapi siapa sangka jika kekuatan petir ini hanya digunakan untuk Mu Chen untuk mengalihkan perhatian dari seorang Liu Yan. Dan kemudian Mu Chen mulai membentuk sebuah segel yang baru, mengeluarkan dua naga serta dua gajah dari telapak tangannya. Serangan ini pun mulai naik ke atas kepala dari Liu Yan dan berusaha untuk melakukan tekanan. Saat ini Liu Yan terfokus pada serangan itu. Di saat itu juga Mu Chen mengaktifkan petir untuk mempengaruhi Liu Yan sekali lagi. Jelas Liu Yan mulai mengeluarkan energi spiritual yang bergejolak seperti api. Tak lama, energi itu pun mulai menyusut sebelum akhirnya mulai membentuk tubuh Dharma Karya 10.000 api. Melihat tubuh Dharma api raksasa yang telah terbentuk dari seorang Liu Yan, Mu Chen jelas bisa merasakan adanya bahaya yang telah mengintai. Bahkan beberapa sosok penonton yang melihat pertarungan ini juga tahu jika tubuh Dharma yang dikembangkan oleh Liu Yan itu cukup sulit. Saat ini semua orang bisa melihat jika sosok Liu Yan sudah berdiri di atas tubuh Dharma api yang berkobar-kobar itu. Liu Yan jelas tidak menyangka apabila Mu Chen mampu memaksa dirinya menunjukkan tubuh Dharma Karya tertingginya ini. Tak lama kemudian Liu Yan mulai membentuk sebuah segel di tangannya dan akhirnya beberapa macam api mulai menyembur dari dalam tubuh Dharma Karya api itu. Api-api yang telah dikeluarkan kini dengan cepat berubah menjadi tubuh burung vermilion dengan api berwarna warni yang terus berputar di sekeliling tubuhnya itu. Liu Yan mulai berteriak pelan, "Semangat 10.000 api!" Tak lama setelah teriakan itu, burung vermilion api mulai mengepakkan sayapnya dan meninggalkan ancaman yang begitu mematikan.
Melihat ancaman seperti ini, Mu Chen mulai membentuk sebuah segel di tangannya hingga mengeluarkan cahaya keemasan, yang kemudian hal itu berubah menjadi matahari yang bersinar terang. Tak lama, dua kekuatan ini pun mulai bertabrakan, hingga akhirnya tubuh Dharma Karya tertinggi milik Liu Yan mulai merasakan sebuah penindasan. Menyaksikan adegan seperti ini, jelas mereka semuanya sebagai seorang penonton tidak percaya tubuh Dharma Karya tertinggi yang telah menempati peringkat 69 dari 99 yang ada bisa dikalahkan oleh tubuh Dharma Karya milik Mu Chen. Mereka pun mulai menerka-nerka jika tubuh Dharma Karya milik Mu Chen seharusnya berada di tingkat pertama sampai tingkat 30. Di sisi lain, Liu Yan yakin jika tubuh Dharma Karya ini belum masuk dalam catatan 99 tubuh Dharma yang ada. Meskipun tubuh Dharma Karya milik Mu Chen sangat misterius, namun Liu Yan yakin jika tubuh Dharma itu tidak lebih baik daripada tubuh Dharma Karya api miliknya. Detik berikutnya, pilar iblis hitam mulai terbang ke tangan tubuh abadi matahari agung milik Mu Chen sebelum akhirnya mulai melayangkan sebuah serangan ke arah Liu Yan. Hal ini jelas membuat Liu Yan mulai membentuk sebuah segel yang baru, dan kemudian tombak berwarna merah besar kini telah kembali muncul. Dua serangan telah langsung bertemu di udara sebelum akhirnya meledak, membuat gunung tulang mulai mengalami sebuah retakan. Melihat hal ini, jelas tidak ada orang yang berani untuk melangkah ke puncak gunung tulang lagi. Pilar iblis hitam dan juga tombak api merah sekali lagi mulai bertabrakan hingga menyebabkan retakan yang panjang di kedua energi ini. Melihat keadaan itu, Liu Yan mulai berniat untuk mengakhiri pertempuran yang ada. Dengan senyum yang telah muncul di raut wajahnya, Liu Yan mulai bertepuk tangan hingga api yang ada mulai berkumpul dengan api yang berkobar, dan itu langsung membentuk sebuah kuali api raksasa. Kuali api itu pada akhirnya dengan cepat mengarah pada Mu Chen. Hanya dengan lambaian tangan, kuali api berhasil menyelimuti Mu Chen bersama dengan tubuh abadi matahari agung miliknya. Liu Yan pun mulai tersenyum senang karena kuali api pada saat ini berhasil mengurung Mu Chen. Tak lama dirinya mulai menyatukan kedua tangannya. Setelah tangan ini bersatu dengan lantang, Liu Yan berkata, "Kuali 10.000 api, langit yang terbakar." Hal ini membuat energi spiritual yang ada di dalam kuali api itu mulai berubah menjadi lautan api yang cukup panas. Dan lautan api ini tak lama kemudian mulai meleleh hingga akhirnya berubah menjadi bulu-bulu api yang berwarna-warni. Melihat serangan seperti ini, jelas Mu Chen mulai bisa merasakan tekanan serta bahaya yang begitu kuat dari serangan bulu-bulu api yang ada. Beruntung Mu Chen sudah memasuki kondisi iblis batin, sehingga membuat kekuatan spiritualnya tidak hilang begitu saja. Saat ini fokus dari Liu Yan mulai terarah pada bulu-bulu api yang semakin banyak, dan dia jelas bisa mengetahui jika bulu-bulu api itu tampak begitu mengerikan, bahkan bisa langsung mengalahkan seorang yang berada di tingkat keempat. Kali ini, tubuh abadi matahari agung milik Mu Chen masih bersinar dengan begitu terangnya. Namun Mu Chen mulai berpikir jika tubuh abadi matahari agung pasti tidak akan pernah bisa menanggung serangan yang ada. Mu Chen pun mulai mengambil 200.000 cairan spiritual tertinggi yang sebelumnya telah diberikan oleh Jiu Yu kepada dirinya. Mu Chen kemudian mulai memutuskan untuk membuka sebuah segel di tangannya hingga memancarkan cahaya keemasan, dan di dalam cahaya emas ini bisa dilihat jika ada benih berwarna emas yang telah mengembun. Dengan jentikan jari, 200.000 cairan spiritual tertinggi yang ada mulai menyerbu ke dalam benih cahaya emas itu. Setelah menerima cairan spiritual tertinggi, benih cahaya emas semakin lama semakin bersinar terang. Menyaksikan adegan ini, Liu Yan yakin jika Mu Chen tidak akan pernah sanggup melawan serangannya. Semua orang, yaitu para penonton yang melihat jika Mu Chen masih saja terkurung, juga yakin jika pemuda itu pasti akan kalah di tangan Liu Yan.
Tidak lama kemudian bulu-bulu api yang sudah terbentuk mulai melayang menuju ke arah Mu Chen dan juga tubuh Dharma Karya tertinggi miliknya. Karena serangan ini, cahaya keemasan dari tubuh Dharma Karya tertinggi telah mulai meredup, bahkan menunjukkan tanda-tanda akan menghilang. Serangan Liu Yan mulai terlihat semakin berbahaya. Namun saat serangan itu hampir sampai, mata dari Mu Chen pun perlahan mulai terbuka. Bersamaan dengan ini, permukaan dari benih keemasan yang ada di dalam tubuh abadi matahari agung secara perlahan mulai retak hingga akhirnya benar-benar meledak dengan keras. Retakan ini pada akhirnya mulai mengeluarkan cahaya keemasan yang kemudian membentuk dua matahari yang sangat menyilaukan. Bahkan cahaya ungu juga mulai terlihat samar keluar dari cahaya emas yang begitu terang tersebut. Liu Yan yang melihat hal seperti ini jelas awalnya tidak menyadari perubahan yang telah terjadi. Namun dia masih yakin jika Mu Chen tidak akan pernah bisa mengalahkan dirinya. Mu Chen sekarang mulai bisa melihat bahwa serangan yang tepat berada di hadapannya. Dia memutuskan untuk membentuk sebuah segel baru, mengeluarkan kekuatan magis 9 matahari, segel emas matahari surgawi. Kekuatan ini mulai membuat cahaya emas mengembun di segel telapak tangan Mu Chen yang ada. Energi spiritual akhirnya mulai bertabrakan hingga membuat kuali milik Liu Yan tidak bisa menampung energi yang begitu besar. Kali ini di udara, dua tubuh Dharma Karya tertinggi yang ada sudah mulai mengalami retakan karena energi yang dikeluarkan begitu kuat dan akhirnya dua tubuh Dharma Karya tertinggi itu meledak, membuat Mu Chen dan juga Liu Yan keduanya mengalami sebuah kerugian. Karena ledakan ini kedua sosok itu pada akhirnya mulai terdorong mundur jauh ke belakang. Mu Chen awalnya mengira jika dengan bantuan 200.000 cairan spiritual tertinggi dia akan bisa mengalahkan Liu Yan. Tapi siapa sangka jika kekuatan Liu Yan akan sekuat ini hingga akhirnya tidak bisa menghadapinya kembali. Di sisi lain, tubuh Liu Yan juga sudah mulai bergetar dengan hebat karena serangan Mu Chen yang sungguh di luar prediksi. Dia tidak menyangka Mu Chen akan memiliki kekuatan sehebat itu di detik-detik terakhir kekalahannya. Niat amarah dari seorang Liu Yan kali ini sudah langsung memuncak dan dia tidak ingin Mu Chen hidup untuk waktu yang lama. Karena jika kekuatan Mu Chen setara dengan Liu Yan, pasti dia akan bisa dengan mudah dikalahkan. Dan mungkin hanya dalam kurun waktu 1-2 tahun, kekuatan Mu Chen pasti bisa melampaui kekuatan dari Liu Yan sendiri. Mu Chen yang mulai menyadari niat jahat dari seorang Liu Yan, dia pun mulai berkata, "Apakah sekarang kau memiliki niat untuk menyingkirkanku? Dan apakah kau masih memiliki kekuatan untuk melakukan hal itu?" Mendengar perkataan dari Mu Chen, Liu Yan memutuskan untuk segera mengambil tindakan. Namun belum sempat dia melakukan hal tersebut, sebuah ular piton besar jatuh di atas gunung tulang putih. Melihat hal seperti ini, mereka jelas tahu jika itu adalah ular piton ilahi Dewa Darah yang berasal dari kuil ular yang sudah mati, dan sebenarnya itu merupakan Ji Shui. Melihat bahwa pemuda bernama Ji Shui telah tewas, semua penonton di tempat ini pun penasaran siapa yang telah mengalahkan pemuda ini yang menduduki peringkat ke-9 dalam catatan surga naga dan phoenix itu. Tak lama kemudian sosok dari Cai Xiao atau Xiao Xiao muncul bersama dengan ular putih kecil berwarna-warni di kepala ular piton merah tersebut. Tak lama kemudian ular putih kecil ini mulai menghisap ular merah yang telah mati hingga ukuran tubuhnya menyusut. Ular itu nampak begitu senang sebelum akhirnya mulai merangkak kembali ke lengan gadis cantik bernama Cai Xiao. Tak lama kemudian Cai Xiao mulai mendekati Mu Chen dan dia bertanya, "Apakah kau sudah selesai dengan urusanmu?" Mu Chen tidak menjawab dan hanya mengarahkan pandangan pada sosok Liu Yan yang ada di depan sana. Melihat hal seperti ini dengan cepat, Cai Xiao mulai berkata, "Apakah kau perlu bantuanku untuk membereskan orang sialan itu?"
Mendengarkan kata-kata seperti ini jelas Liu Yan merasa begitu ketakutan hingga dia pun kabur meninggalkan Gunung Tulang Putih dalam sekejap. Dari kejauhan, Liu Yan hanya berteriak, "Mu Chen, tunggu saja, ini semuanya belum selesai." Mu Chen hanya mengabaikan omongan dari Liu Yan dan memilih untuk melayangkan tatapan pada setiap orang yang telah hadir di dalam tempat ini. Menyaksikan tatapan mata dari Mu Chen, mereka tidak lagi berani meremehkan orang yang masih berada di tingkat ketiga itu. Mu Chen juga melanjutkan kata-katanya, "Semuanya, apakah ada yang ingin merebut kolam naga dan Phoenix lagi dari kami?" Mendengarkan hal seperti itu, tidak ada satupun orang yang berani menjawabnya, dan mereka hanya memilih untuk pergi saja, menyelamatkan nyawa masing-masing. Melihat semua orang itu telah melarikan diri, Cai Xiao mengajak Mu Chen untuk segera membuka kolam naga dan Phoenix yang telah mereka dapatkan. Mu Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya dia mulai menarik kera merah yang telah dikalahkan sebelumnya. Mu Chen mengambil esensi darah dari kera merah itu dan kemudian diteteskan pada kolam naga dan Phoenix. Hal ini membuat aroma yang cukup amis di kolam itu menyebar. Dalam seketika sebelum akhirnya simbol kuno mulai terbentuk dari dalam kolam. Teriakan burung Phoenix mulai terdengar hingga sebuah bayangan naga dan Phoenix yang sedang bertarung mulai terlihat dengan begitu jelas. Tak lama kemudian, cairan merah dari kera merah yang begitu kental perlahan mulai berubah menjadi jernih dan bau amis yang ada juga telah hilang. Saat ini, dari dalam kolam itu bisa terlihat energi yang begitu bagus tanpa adanya kotoran yang telah mencemarinya. Menyaksikan adegan seperti itu, Cai Xiao segera meminta Mu Chen untuk mencobanya. Hal ini jelas membuat Mu Chen sedikit terkejut karena gadis bernama Cai Xiao ini tidak ingin masuk juga. Cai Xiao yang menyadari hal tersebut langsung berkata, "Aku membutuhkan darah naga asli. Dan darah di sini terlalu encer sehingga tidak cocok untukku." Mu Chen pun mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya dia mulai masuk ke dalam kolam di hadapannya. Namun siapa sangka dirinya belum mengenai air dari kolam, sudah ada sebuah tulang dari puncak gunung yang datang untuk menyerangnya. Bahkan bayangan itu dengan cepat mulai bergegas menuju kolam naga dan Phoenix yang sudah dia dapatkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa orang yang telah datang dan ingin merebut kolam dari Mu Chen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browser.